Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Saudaraku Imam Fauzi yang saya hormati, yang lagi semangat-semangatnya ada di DPR karena periode pertama. Nah, sudah periode ketiga itu yang mulai mantan blenger gaweannya, tapi itu orang blenger. Saudara semuanya, tujuan Bajang Muhammadiyah di bawah naungan Majelis Dikasmen Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Ini kayaknya saya pertama ya sejak jadi DPR itu 3 periode ketemu dengan forum majelis yang lengkap gitu ya. Saya sebenarnya berharap Pak Sekda ada di sini, Mas Fahri mau tak marahin gitu. Tahu masalahnya ada deh pokoknya. Iya, kalau di sini kan DPR yang paling berkuasa, eksekutif itu apalagi sekda kabupaten kan. Saya DPR provinsi. Ya maaf, sampai mau macet takut Mas Farid kalau kita teman saya. Ya. Takut kalau dimintai uang maksudnya. Jadi berbahaya sekali. Ya meskipun dengan sisa tenaga semuanya saya paham ini melelahkan ya. Baru-baru kayak gini saya juga bingung nih mau nyampein apa ya yang bisa buat melek gitu. Kayaknya nggak ada omongannya lebih ampuh kecuali kopi. Ya, jadi yang penting silaturahim adalah malam ini karena di sini juga saya melanjutkan perjalanan ke Semarang. Besok saya sarapan pagi di Semarang, malamnya makan malam di Surabaya. Enak aja di DPR. Makanya udah dan kelamaan jadi kepala sekolah kali aja. Udah jelas itu. Nanti langsung ini golongannya sama dengan Mas Farid yang sekda itu eselon 2. Jangan lama-lama jadi kepala sekolah. Besok saya tak nggak usah nyari provinsi. Silakan yang udah bosan jadi kepala sekolah nyalik aja udah ngapain gitu loh. Gantian. Nanti saya yang pulang aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu kan. Karena apa? SK-nya DPR itu lumayan 1 miliar kalau buat ngutang. Ya maaf. Cuma malah 1,5 itu. Tambah sertifikat tanah masalahnya dia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mohon maaf lah ini saya rasa perlu sedikit intermezzo ya, karena ini sudah mendekati tutup tahun. Kalau bidang kerjaan saya ya ada yang sudah terrealisasi, ada yang belum ya. Ini laporan dulu deh sebelum ke materi yang saya pikir perlu kita renungkan bersama nanti. Jadi untuk aspirasi APBD provinsi itu, ya mohon maaf deh, Mas Muslimun ya kalau belum nyampe ke SMA Muhammadiyah. Yang penting saya udah pernah nyampe ke sana. Ya tapi saya nggak lupa kok. Cuman itu bukan salah saya, salahnya mak itu, ibu-ibu kepala sekolah itu, Mas Muslimun yang cewek-cewek itu. Wah kalau udah urusan aspirasi, udah deh. Saya dulu gitu ya. Jadi Cilacap praktis dikuasai Majelis Dikasmen Aisyah kan. Iya. Banyumas juga kayak gitu Aisyah. Nah, jadi sebenarnya ya saya sudah sampaikan apa adanya. Untuk 2022 saya masang 5 miliar untuk pendidikan Cilacap dan Banyumas ya. Ya ada sedikit lah buat muslimat, ada sekitar 20 titik. Tapi yang untuk selebihnya sekitar 4,5 miliar untuk Muhammadiyah. Tapi itu nggak kelihatan. Pada setahun kita kayak gitu. Jadi saya sekarang sadar gitu loh, kayaknya berat ya kursi Muhammadiyah ini. Omnya banyak banget, berapapun nggak cukup gitu duit itu, nggak kelihatan gitu. Wah berat ini. Padahal kalau Cilacap ada keroyokan ya, APBD provinsi, APBD kabupaten. Bayangkan di Banyumas, yang hanya APBD provinsi saja yang masuk di Muhammadiyah. Kabupaten nggak ada di sana aspirasi pendidikan, nggak ada Mas. Tuh, jadi beruntunglah
Cilacap tadi Mas Imam sudah menyampaikan, saya nggak perlu mengulas lagi. Artinya kekompakan ya antara persyarikatan dengan kader-kadernya, baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Ya meskipun sekarang tinggal juga ya yang di depan, tapi mudah-mudahan ada kader persyarikatan yang lain di partai yang lain juga peduli gitu. Semoga peduli juga. Nah, jadi kalau Cilacap lebih bagus. Dan nanti yang belum dapat, ini SMK Muhammadiyah Cilacap udah cair belum ya Mas? Oh belum ya, kan? Saya lihatnya dulu kasih 1,5 miliar itu, tapi kena COVID, nolnya hilang 1. Iya itu, nolnya hilang 1. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Tapi sebentar lagi Mas, karena kemarin memang terhambat kita 1 minggu di Solo yang dapat badan anggaran dengan seluruh OPD termasuk kepala dinas pendidikan, sehingga belum sempat transfer, maaf, termasuk yang SMP juga. Jadi yang sudah realisasi baru yang TK ya, TK, PAUD, yang tingkat itulah. SD kayaknya sudah, MI sudah ya, Mas Amin udah ya, sudah yang belum ya. Ya udah sabar aja, yang penting udah BHD aman deh gitu ya, tenang aja, mau keluarnya tanggal 31 Desember juga nggak apa-apa gitu. Tenang aja. Nah itu titik aman pertama. Nah jadi saya mohon maaf pertama kalau aspirasi belum mencukupi, karena memang awam kita gede banget, banyak. Meskipun kita ya APBD masuk, APBN masuk lewat DAK gitu ya, kemudian juga donatur dari warga persyarikatan, tapi memang om kita gitu. Nah, saya memahami itu sehingga insya Allah untuk kedepannya nanti juga kita sudah mencoba untuk nambah gitu. Saya itu start dari 150 juta aspirasi sampai dengan sekarang 10 miliar untuk 1 HP. Bayangin 10 miliar itu nggak kelihatan kita tata itu. Nah, itulah. Jadi bukan duitnya yang kurang mungkin kita yang gede ya. Tapi apapun itu adalah ladang akhirat kita ya. Ya kita harus jagalah komitmen bersama kita seperti itu. Kemudian bagi sekalian barangkali, pokoknya kalau yang urusan aspirasi nanti awal tahun mulai bulan Februari, Maret, April gitu ya, silakan yang kemarin belum masuk proposalnya silakan masuk. Cuman kemarin Majelis Tingkat Aisyah menghendaki 1 pintu aja deh lewat saya gitu. Semuanya gitu, bukan masalah apa-apa, memudahkan koordinasi Mas. Yakin aja saya nggak akan mampu ngurus proposal ratusan kayak gitu. Jadi 1 koordinasi, karena saya sudah bangun link ya antara Majelis Dikdasmen dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Udah saya punya orang khusus gitu. Jadi nggak mungkin kafiran gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Majelis Tingkat Aisyah nggak akan tarik pungutan. Nah, bukan masalah itu lah. Ini hanya untuk memudahkan koordinasi saja, dipul gitu ya. Juga biar saya itu lebih mudah ngawalnya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, nanti di mail sendiri-sendiri saya nggak bisa mantau gitu. Kalau sekarang dipul jadi 1, ada masalah, saya langsung bisa tahu, dan saya langsung bisa ambil tindakan. Jadi siapapun ganggu kepentingan Muhammadiyah, urusannya dengan saya deh. Saya sekarang pasang badan kayak gitu, baik di dinas kabupaten maupun di provinsi. Saya pasang badan. Tuh, karena ya banyak oknum deh yang kadang-kadang ngawur gitu ya, ngawur. Dan saya tatai seperti itu. Kemudian masuk ke konten. Kalau duit gampang deh, selagi rakyat masih bayar pajak, aspirasi masih ada. Kemudian sekalian terkait dengan pemerintahan Cilacap, biar tadi Mas Imam sudah menyampaikan, tapi ada satu hal yang saya rasa penting untuk kita lakukan bersama. Ini rotong hantu ini saya. Jadi kalau kita flashback ya ke belakang, Kiai Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu kan hal utama yang dikerjakan kan garap pendidikan ya. Lahirlah tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, itu kan, itu sebagai salah satu unsur panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Kita adalah pendiri bangsa ini. Nah, sekarang kan kita sepertinya gitu ya, kita kayak kehilangan posisi
di rumah yang kita bangun sendiri sekarang ini. Ya kita dapat menteri yang kecek itulah gitu ya di kabinet. Saya nggak akan mengatakan pro atau anti Jokowi ya. Kita bicara bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, terus apa hubungannya dengan kaum kita, gitu kan? Ya kalau dulu Kiai Dahlan bisa mencetak kader sekelas Ki Bagus Hadikusumo, kemudian siapa yang banyak ya, yang HW siapa? Ya termasuk Jenderal Sudirman juga. Nah, jadi saya berharap ternyata kita membangun sekolah mahal, seperti tadi yang saya sampaikan, berapapun duit nggak cukup, tapi tidak ada output yang jelas untuk kita kontribusikan kepada bangsa, sayang juga gitu loh. Iya kan? Ya, coba siapa ngacung berani nyari provinsi dijamin jadi kayak saya, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ini baru provinsi loh, bukan RI atau belum presiden gitu ya. Dalam konteks kenegaraan, maksud saya kayaknya memang saya terbangun kayak gini kan karena di bermacam masjid ya dulu ya, Masjid Muhammadiyah kan dulu belum ada pemuda Muhammadiyah di Kendasari, macam-macam masjid terbangun dari situ motivasi saya, terbangun dari baca-baca literatur tentang Ki Bagus Hadikusumo, yang video Tiningrat itu siapa Pak? Jadi saya tergelitik oleh tulisan Mas Mukti. Jadi naif sekali kalau kemudian kita tersingkir dari negeri ini. Nah, peran politiknya loh ya. Ketika kita yang mendirikan sendiri. Nah, saya berharap kita, lembaga pendidikan kita, meskipun dari TK, SD, SMP, SMA, sesuai dengan porsinya ya, tolong ditanamkan nilai-nilai kebangsaan yang fundamental agar kita tidak kemudian menjadi asing. Bangun itu, cetak kader-kader yang betul-betul militan dalam konteks kebangsaan secara utuh gitu. Ya seperti Ki Bagus zaman waktu itu merumuskan Pancasila yang kemudian beliau mengalah kan demi untuk menjaga NKRI, demi untuk terbentuknya NKRI, beliau mengalah menghilangkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam itu kan, untuk kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa satu. Itu luar biasa mas, kenegarawanan yang luar biasa. Lah, kenapa itu harus kita bangun dari bawah? Gak mungkin mas kalau udah mahasiswa langsung ditanam nilai kayak gitu, gak akan masuk. Mentalis kan usaha dari TK bangun itu nilai-nilai yang apa ya, kejujuran gitu kan, seperti itu SD, SMP, SMA, sehingga regenerasi politik yang mestinya menjadi produk kita lembaga pendidikan itu efektif. Pemilu besok siapa nyalek di mana, partainya apa, no problem, semua terpasang dengan baik dari kader kita. Kita punya stok kayak gitu ya. Yang ngajar pasti punya lah kita ya. Yang jadi ustadz juga harus ada. Itu kan hanya pembagian peran saja. Bagaimana kita mencetak kader siswa kita itu. Saya pikir ini juga bisa menjadi produk tersendiri ya dari kita. Produk unggulannya Muhammadiyah sekarang apa sih? Gitu kan? Nah, mental gitu. Kalau sekarang kita kan lagi terorganisasi pondok ya, boarding school, kayak gitu aja kan. Udah boarding school seneng banget gitu. Tapi outputnya apa? Baru output, apalagi outcome-nya apa? Gitu. Nggak tahu gitu. Yang penting kan saya ibadah ngajar gitu. Iya betul. Tapi output dan outcome itu harus menjadi pertimbangan. Itu penting sekali, penting sekali. Jangan sampai kita yang menyusun dasar negara Pancasila itu yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo kemudian tersingkir, nggak ada bekasnya di negeri ini, kemudian sejarah dipelintir-pelintir sedemikian rupa sampai kemudian Muhammadiyah menjadi seperti sebuah simbol dari sebuah Islam radikal. Wah ngeri kan? Itu yang kemudian kita sandangkan nilai-nilainya gitu. Hati-hati sekolah di Muhammadiyah nanti jadi radikal.
Ini kan pembusukan yang juga sudah mulai kan dilakukan. Nah, itu saya pikir yang harus kita kerjakan, bagaimana kita kembali ke masa lalu deh, membangun hero, semangat Kiai Dahlan ya, mencetak kader-kader secara berjenjang. Kiai Dahlan kan mendirikan Muhammadiyah 1912 ya, kita merdeka 1945. Itu jeda waktunya berapa? 12 sampai 45. Berapa tahun? Nah, masuk akal kan? Itu produk kaderisasi Kiai Dahlan. Bahkan seorang Soekarno pun malu kalau nggak ngaku Muhammadiyah waktu itu, karena mana ada di luar sekolah Belanda, nggak ada, gitu kan? Nah, itu loh. Nah, kenapa saya sekarang sampaikan ini, bahwa sekarang ini sudah ada kelayan, jadi di demokrasinya ya, sekarang itu demokrasi kendir-kendiran lah saya bilang ya, demokrasi yang sangat pragmatis gitu ya, berbasis pada modal. Jadi negeri ini sekarang dikuasai ya memang oleh cukong-cukong pemburu rente ya, yang ketika bermain politik orientasinya adalah profit. Nah, yang kayak gitu hanya bisa dikalahkan oleh mental, sikap mental dan keimanan tentunya. Siapa yang bisa mengajarkan itu? Hanya lembaga kita yang memang dari awal berdirinya 1912 ya memang mencetak kader-kader semacam itu. Saya pikir ini penting ya, karena kita sebagian besar juga awam kita, bahkan yang gede banget ya, pendidikan tingginya itu juga orientasinya sudah bisnis gitu loh. Ya kaderisasinya ya sedapatnya, nanti kalau terlalu kenceng nggak laku sekolahnya. Nah, itu kan sebuah pemikiran yang kebalik gitu. Padahal makin kita bisa mencetak kader yang bagus, saya yakin pasti laku. Orang akan mempercayakan anaknya belajar di lembaga kita. Saya yakin gitu, yakin. Dan yang pasti itu adalah kebutuhan bangsa. Jadi jangan sampai kita berauk itu ya. Tetapi pendidikan ini prestasi kita hanya ya takwa, cerdas, terampil. Ya iyalah, memang itu iya secara teori. Tapi itu aja nggak cukup. Orang takwa, orang cerdas, orang terampil tanpa mental, taruh ya udah kalah. Nah itu. Saya nggak tahu ini masuknya kemana, pendidikan apa, kurikulumnya bagaimana yang buatan lokal maksud saya. Tapi saya pikir ini penting untuk ditanamkan. Jangan sampai Muhammadiyah tinggal pulang sekolah saja. Keluar dari situ ya sama dengan yang lain. Gitu. Jangan, apalagi kemudian kita tidak bisa meneruskan perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan. Kasman Simutibejo, gitu kan? Nah, banyak tokoh itu juga yang menginspirasi saya. Nah, jadi itu yang penting kita sampaikan barangkali di kesempatan ini, sekedar mengingatkan saja tentang kitab perjuangan Muhammadiyah Kiai Dahlan ya, di dalam membangun mental anak bangsa. Nah, kalau kita cermati ya, NKRI itu pasti sudah bubar tanpa Jenderal Sudirman. Ini saya mau nyinggung sedikit tentang kegiatan kita. Jadi Pak Dirman itu kan aktivis HW ya, Hizbul Waton kan basicnya kan. HW itu apa sih? Jujur aja, setua saya gini pun memahami HW apa, tukang drum band. Sudah, dia enggak, jujur aja deh. HW itu apa sih? Dia itu yang drum band. Ngeri kan kalau kayak gitu. Bahkan di Cilacap ya, waktu almarhum Pak Selamat masih ada gitu ya, sama Mas Luhut dulu sering dongeng kan ada gitu. Pak Hayun gitu, bangga banget tua tuh, habis tua tuh masih terampilannya hebat. Padahal sesungguhnya HW itu kan sebuah gerakan Muhammadiyah untuk membangun semangat cinta tanah air, bukan drambenan gitu loh. Dramben itu hanya pengiringnya saja. Nah, sehingga siswa kita kan ada seragam HW juga, ada tapak suci macam-macam. Ya gitulah, maksudnya ketika sudah pakai seragam HW jangan cuma dikasih dramben gitu kan, tapi nilai-nilai kebangsaan dibangun. Ya sesuai dengan tingkatan ya jenjang.
usia mereka. Itu penting. Dari situ yakin aja deh, nanti lembaga kita akan kembali bangkit. Yakin. Artinya ya untuk mencetak politisi itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang apa ya? Ya, dia sih pinter tapi gak ada duitnya, itu udah gak ada gitu. Mencetak petarung. Jadi kalau saya ya, jadi ini kan Muhammadiyah kan mau tidak mau kan dalam konteks APBD atau APBN sebenarnya itu tidak minta. Itu milik kita, mau negeri yang kita yang bangun kok. Kita yang buat PKI gitu kan. Proklamatornya Soekarno dan Hatta udah pasti kan, kalau Hatta pasti Muhammadiyah kan, orang Badan gitu. Tuh. Kita nggak minta, itu bagian dari hak kita gitu loh. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Dari awal kita itu pun terlahir ya pendidik, ustaz, politisi, semua harus kita produksi. Karena yakin aja dalam satu kelas misalnya ada 20 orang siswa, yakin aja potensinya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau yang agak-agak nakal ya biasanya bakal jadi politisi lah kayak gitu ya. gitu. Nah, kalau yang pinter ngaji biasanya kayak gitulah. Artinya porsinya sendiri-sendiri. Itu harus dikanalisasi, harus diarahkan gitu loh. Apa gunanya kita punya dari TK sampai perguruan tinggi kalau kita tidak bisa mengkader secara berkesinambungan gitu loh. Nah, ini harus terkonsep biar kader kita juga betul-betul menghasilkan kader persyarikatan yang siap tarung dalam segala hal. Kita punya formasi yang lengkap untuk dipasang dimanapun. Harus. Kalau enggak, mending kita kalah sama NU, mending kita kalah sama mungkin PKS atau apalah ya, yang ormas yang lain. Lah kalau kalah dengan kapitalis, ngeri kita. Kalah dengan komunis, ngeri. Itulah. Jadi lawan kita tuh bukan NU, bukan Ikhwanul Muslimin atau yang lain-lain, ateis sekalipun deh gitu ya, bukan gitu. Tapi demokrasi yang sangat liberal, kapitalisme yang sangat ekstrim gitu ya, komunisme udah pastilah kayak gitu. Itu yang akan kita hadapi. Dan kita makin tua. Saya seumuran 50 kita aja udah ngerasa tua loh ya. Ini nggak tahu nih nanti Mas Zainal siap tarung apa enggak Bang? Gitu kan? Artinya bisa terkus semuanya apa enggak? Kalau enggak ya udah pasang aja kepala-kepala sekolah, semuanya harus nyalek provinsi. Kita butuh 12 orang. Nah, arisan aja. Saya kemarin arisan dengan guru TK Aisyah. Sebagian besarnya itu guru TK Aisyah. Ada yang dapat 3.000, kalau saya dapat satu suara kan tak kasih 10.000 ya bonusnya. 3.000 30 juta kan. Guru TK untungnya 350.000. Tiba-tiba dikasih duit 30 juta, nangis. Seneng banget katanya. Nangis gitu. Nah, artinya apa? Ini hal sederhana ya. Ini contoh aja sih. Banyak contoh. Ini mentah kan, banyak lah. Apalagi kalau dimatangkan, kita pasang formasi lengkap di seluruh dapil untuk kepentingan persyarikatan. Saya yakin nggak akan ada yang jebol. Yakin deh. Karena saya sudah buktikan 3 periode, bukan cuma 1 periode ya. 3 periode saya bangun formasi dengan Aisyah. Ini gampang kan, cari duit gampang kan. APBD provinsi porsinya ya 10 miliar deh sampai nantinya gitu ya. Caranya gimana untuk ngambil itu? Ya udah kita ajak juara gitu kan. Udah nanti jadi duit. Gampang kalau cuma duit, tapi membangun kader persyarikatan yang punya mental keren, itulah yang agak susah. Kalau duit mah gampang, ditata aja caleg seluruh dapil, pokoknya rapet deh gitu ya. Udah selesai, jadi kursi, jadi duit gitu lah. Tinggal distribusi aja. Gampang bener, nggak ada susahnya politik itu. Tapi mewarnai politik itu yang susah. Itulah tugas dan tanggung jawab dengan semuanya para pendidik, kan? Jadi terutama yang baru dilantik ini harus semangat. Urusan duit, urusan mikir deh, kalau kurang-kurang nanti bilang aja sama saya. Masih mau gitu ya. Yang penting kompromi loh ya, yang penting kompromi. Pokoknya yang dapat tahun kemarin ya sekarang jangan ngajuin dulu gitu kan, kita 1 tahun deh gitu. Gantian gitu.
Pokoknya kalau ada, pokoknya saya punya target kritik SMK yang potensial, mau tak kasih gede, pokoknya gitu aja. SD juga, SMP juga, yang potensial gitu ya. Tapi ini fair ya, ini sebuah pola yang fair loh. Jangan kemudian ngiri, wah saya nggak dikasih, saya nggak mau milih lagi deh. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, gitu kan. Tapi kan itu bukan sikap yang fair gitu loh. Nah, jadi nanti tinggal berembuk aja Majelis Jasman Muhammadiyah dengan Aisyah berembuk secara administrasi monggo biar tidak ada yang tercecer gitu ya, biar saya ngawalnya juga gampang. Nah, kemudian kalau provinsi udah pokoknya aman deh, Cilacap, Banyumas, NPHD nggak usah ke Semarang gitu ya, kecuali SMA loh ya. Udah kita undang ke sini, saya yang biayai. Perpromo nambahin nyamuk nggak apa-apa, monggo gitu. Tapi nggak ada paksaan. Kayak gitu. Itulah fasilitas yang kita berikan ya untuk Muhammadiyah. Nah, mungkin itu bagi pengantar diskusi, tapi yang utama saya nitip itu deh. Bagaimana kita membangun kader persyarikatan yang handal dalam segala aspek gitu. Politik pastilah harus ada, sains harus kiai dan semuanya harus lengkap kayak gitu. Nanti proposnya bagaimana? Saya ada berapa ya? Tiga masa persidangan ya. Berarti 3 kali reses dalam 1 tahun. Per masa reses itu 8 kali ya, 8 titik. Reses kemarin dipakai semua oleh Aisyah untuk pengukuhan ikatan guru Ustadzul aktual masing-masing kabupaten di Banyumas. 8 titik selesai gitu kan pengukuhan IGABA. Nah, besok mau dipakai semua silahkan gitu. Untuk penguatan lembaga kita diisi apa kek, diklat kek apa kek, ada uang 5 juta kan lumayan ya buat operasional kegiatan gitu aja deh konsepnya, gak usah muluk-muluk gitu. Gampang gitu kalau duit asal ada DPR-nya gitu. Apalagi ada Mas Imam juga gitu ya. Kalau Cilacap formasinya lebih bagus lah. Kalau di Banyumas memang terus terang tadi sudah sampaikan sendirian Mbak saya. Kursi Muhammadiyah sendirian gitu. Ya, jadi memang nggak berat. Itu aja sebagai pandangan diskusi. Kalau terlalu lama nanti bosan juga, pasti ngantuk dan saya maklum sekali tidurku sebenarnya nggak apa-apa gitu. Bismillah gitu ya Mas ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo sampai jam berapapun gitu ya. Saya juga lagi nunggu jalan agak sepi untuk lanjut ke Semarang. Atur subuh, saya mohon maaf apabila ada khilaf dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.